Saya ingat hari itu bocah itu dengan malu-malu menyelipkan selembar kertas di tangan saya. Dia bilang, untuk membuka kertas itu setelah dia pergi. Ketika saya membuka kertas itu dengan cemas dan penasaran, saya terkejut menemukan itu adalah surat pernyataan cinta. Saya senang memegang kertas itu, berencana pergi ke lapangan untuk menerima pengakuannya. Namun ketika saya sampai di lapangan, saya melihatnya sedang berpelukan erat dengan bunga sekolah. Saat itu hati saya tiba-tiba terasa dingin. Saya akhirnya mengerti, ternyata semuanya hanya saya yang berharap. Lalu saya dengan tegas menghubungi ayah saya, memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi, tak lagi terikat pada perasaan yang tidak nyata ini. Namun saya tidak pernah tahu. Ternyata dia awalnya ingin mengungkapkan cinta langsung kepadaku, tapi bunga sekolah dengan sengaja terjatuh dan menempel padanya, menciptakan kesan kedekatan yang palsu. Dan saya kebetulan melihat adegan itu. Terjadilah kesalahpahaman. Setelah bunga sekolah pergi, dia menunggu saya sangat lama di tengah hujan deras. Namun saya tidak muncul lagi. Saat itu, dia juga mengira semuanya adalah cinta sepihak darinya, dan memutuskan untuk tidak lagi berharap pada saya. 8 tahun berlalu. Selama waktu itu, saya di luar negeri bekerja keras dan mendirikan perusahaan saya sendiri. Hingga suatu hari, saya tiba-tiba menerima telepon dari ibu saya, memberitahu bahwa ayah saya dirawat di rumah sakit. Karena masalah keuangan perusahaan saya segera kembali ke tanah air. Dari teman dekat saya tahu hanya ayah dari bocah itu yang bersedia memberikan dana untuk perusahaan kami. Namun ada satu syarat, yaitu saya harus menikahi anaknya. Namun saat saya bersiap untuk berbicara dengannya, saya tanpa sengaja mendengar percakapan bocah itu dengan pasrah berkata bahwa pernikahan ini adalah keputusan keluarga. Dia tidak punya hak untuk menentang, dan dia bilang saya jelek dan gemuk. Dia sama sekali tidak tertarik pada saya. Saya tidak bisa mendengarnya lebih lama. Langsung saya buka pintu dan masuk. Begitu melihat saya, ekspresinya tiba-tiba terlihat canggung. Teman-temannya terkejut, langsung berkata bahwa dia buta kalau sampai berkata begitu. Namun mereka segera menyadari ada yang tidak beres, dan buru-buru pergi. Lalu saya berkata dengan dingin bahwa ayahnya mengatakan pernikahan kita hanya 3 tahun. Setelah 3 tahun, saya akan meninggalkannya. Saya memberitahunya bahwa kita hanya menikah berdasarkan kontrak. Dalam pernikahan ini, saya tidak akan mencampuri hidupnya sama sekali. Dia bisa bermain dengan siapa saja yang dia mau. Lalu saya menyerahkan kontrak pernikahan yang sudah saya siapkan untuk dia tanda tangani. Tak disangka, begitu dia menerima kontrak itu, dia langsung merobeknya, membuangnya begitu saja. Saya mengira dia tidak mau menerima pernikahan kontrak ini. Lalu saya menawarkan jika dia tidak mau menikah, saya tidak akan memaksanya. Kemudian saya berbalik untuk pergi, namun detik berikutnya, dia tiba-tiba menarik lengan saya